pertama di Asia Tenggara dengan cermat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi siswa mampu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam tes bacaan dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan cerita, siswa mampu menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dengan lingkungan ASEAN dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa negara Indonesia memilih bekerjasama dengan negara Asia Tenggara? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Karena Indonesia terletak di wilayah yang sama. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Karena Indonesia berada pada letak geografis yang sama. Nah, tepuk tangan. Jawaban anak-anak sudah benar. Untuk lebih lengkapnya, jawabannya, mengapa Indonesia memilih bekerja sama dengan negara Asia Tenggara itu karena berbeda dalam penguasaan IT, sehingga negara Indonesia harus bekerja sama dengan negara Asia Tenggara. Sebagai contohnya itu, negara Singapura itu terkenal dengan maju akan pendidikan. Nah, Indonesia itu bisa melakukan pertukaran belajar dengan negara Singapura. Nah, sekarang Ibu akan bagikan buku. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 98. Nah, pada halaman 98 itu ada tes eksplanasi tentang Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya di Asia Tenggara. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk anak-anak baca. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dari bacaan tes anak-anak tadi. Apa pengertian sel surya? Sel surya merupakan lemparan tipis terbuat dari silikon yang dapat menyebabkan lampu cahaya matahari menjadi energi listrik. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD 1 untuk anak-anak kerjakan bersama dengan kelompoknya. Dalam LKPD ini dalam LKPD 1 ini tentang modal bahasa Indonesia. Topiknya itu dari tes bacaan anak-anak tadi tentang Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Tujuannya itu yang pertama, siswa dapat membaca dengan baik. Kemudian yang kedua itu siswa dapat mengerti isi bacaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui bahwa Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya materi Ibu akan menampilkan video tentang bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara Asia Tenggara. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, yaitu organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok
oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Banyak peran yang diberikan Indonesia dalam ASEAN, salah satunya peran di bidang ekonomi. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, berikut ini peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Secara umum, ada beberapa peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Berikut ini peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu pemerakasa berdirinya ASEAN. Yang kedua, ikut serta menyelesaikan konflik yang terjadi di negara tetangga, yaitu di Kamboja dan Myanmar. Peran selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama. Peran selanjutnya, Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Selain itu, Indonesia juga sering menjadi pemimpin ASEAN. Dan Indonesia ikut serta membuat kawasan negara perdagangan bebas atau AFTA. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosioekonomi yang beragam. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, ikut serta menyelenggarakan proyek industri. Kerjasama selanjutnya yaitu membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA dan pembentukan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga mengurangi pengangguran. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting, terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Berikut ini adalah bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah pertukaran sandang, yang kedua pertukaran pangan, dan yang ketiga pertukaran papan. Berikut ini penjelasannya anak-anak. Dalam pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Bentuk pertukaran sandang antara lain, Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN.
Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan yang keempat, Indonesia mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Selanjutnya, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Pertukaran selanjutnya yaitu pertukaran papan. Anak-anak, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina, dan getah karet diekspor ke Singapura. Anak-anak, selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, besi, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan juga Singapura.